Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Shalom saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali bisa bertemu saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan membuka firman Tuhan dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan, saudara mendengarkan. Mazmur 90 ayat 12, demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sudah membaca firman, Tuhan Roh Kudus bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti. Supaya lewat firman Tuhan, di tengah zaman yang sulit yang kami hadapi, setiap tantangan hidup pribadi kami, Tuhan kami boleh menemukan Tuhan yang hidup, yang terus bekerja dalam hidup kami. Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, tidaklah gampang untuk menghadapi hidup pada zaman sekarang, saudaraku. Apalagi dalam konteks situasi nasional maupun internasional sedang ada wabah corona, saudara-saudara sekalian. Tapi reaksi daripada iman orang Kristen harus tepat. Reaksi iman orang Kristen harus tepat, harus seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudara sekalian. Nah, kenyataan ketika kita melihat dengan berbagai problem kita hadapi, saudaraku, reaksi iman orang Kristen itu bisa timbul berbagai hal. Satu, tidak mudah bagi kita untuk mengatakan Tuhan itu baik, saudaraku. Tidak mudah. Karena sering sekali ketika kita menghadapi hal-hal yang buruk, kita sulit berkata Tuhan itu baik. Kita menghadapi hal-hal yang baik, sangat mudah kita berkata Tuhan itu baik. Saya kasih contoh. Yang pertama, saudara sekalian. Kita mendapat berkat, doa kita dikabulkan, badan kita sehat, apa yang kita miliki semua Tuhan berikan kepada kita. Kita bilang Tuhan itu baik, itu tidak susah, saudaraku. Allah pemelihara, Allah pelindung yang setia, Tuhan itu penolongku, Tuhan itu pelindungku, Tuhan itu maha baik, itu tidak susah, saudaraku. Sangat mudah karena kita mendapat apa yang kita ingini. Tetapi kenyataan hidup yang kedua, saudaraku, adalah ketika kita menghadapi bagian hidup yang tidak seperti yang kita harapkan. Badan menjadi sakit, timbul virus corona seperti ini, mungkin ada keluarga kita yang meninggal, saudaraku, begitu, masih muda, atau kita tidak terima karena kepergiannya seperti itu, atau kita menghadapi problem besar, saudara sekalian, ketika menghadapi hal yang penuh dengan kekecewaan, sulit bagi kita untuk mengatakan Tuhan itu baik. Tidak mudah bagi kita untuk berkata Tuhan itu penolong setia. Yang adalah kita mulai muncul tanda tanya besar dalam diri kita. Kenapa Tuhan seperti terhadap saya, saudaraku? Dan bagian seperti ini menjadi sulit untuk kita responi, saudara sekalian. Dan ketika kita tidak bisa meresponi dengan baik, maka muncullah orang Kristen yang pertama. Karena menghadapi masalah yang besar seperti ini, maka imannya menjadi mundur, saudaraku. Mungkin dia sudah tidak aktif dalam pelayanan nanti ajalah, gitu, saudaraku. Gitu. Bukan saja dia menjadi mundur, bahkan imannya menjadi stagnan, berhenti, saudaraku. Contohnya kalau ditanya, kamu orang Kristen ya? Jawabnya, ya begitulah, saudaraku. Bagi dia, Kristen tidak signifikan lagi. Percaya Tuhan Yesus bukan sesuatu yang penting lagi, karena toh tidak menolong hidup saya. Tapi saudaraku, suatu iman yang progresif adalah dengan menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi, saudaraku, iman itu bisa berkata dengan bahasa Indonesia yang sederhana. Sekalipun, that is good. Sekalipun aku mengalami ini, aku tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun aku mengalami hal yang sangat sulit, aku mau melihat Tuhan yang baik itu ada dalam hidupku. Begitu, saudaraku. Masih ingat Habakuk? Sekalipun pohon ara, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun kambing lembu terhalau dari kandang, aku ingin beria-ria dalam Tuhan. Sekalipun yang kuhadapi tidak seperti yang aku harapkan, tapi aku toh tetap melihat Tuhan itu baik. Tidak mudah, saudaraku. Dalam konteks kita zaman sekarang ini,
Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum saya memasuki dalam hidup saudara, saya ingin saudara diam sebentar 1-2 menit, saudaraku. Coba saudara pikirkan dalam hidup saudara itu ada 5 problem yang besar. Ambil 2 saja. 2 problem yang paling besar yang membuat saudara itu tersita seumur hidup. Seluruh tenaga, potensi, kesungguhan, keseriusan, itu semua tersedot oleh masalah itu. Bahkan kadang-kadang saudara dulu terbenung, saudara ingat masalah itu. Bagi saudara masalah itu yang saudara hadapi adalah segala-galanya. Coba saudara pikir sebentar. Nanti lewat masalah saudara itu, saya akan masuk firman Tuhan kita baca. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, udah? Simpan sendiri masalahnya, setiap kita pasti punya, saudaraku. Oke? Nah, kalau sudah, kita kembali kepada firman yang kita baca. Tokoh Musa, saudara-saudara sekalian, usianya 120 tahun. Dibagi dalam 3 fase. 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, 40 tahun ketiga, saudara-saudara sekalian. Begitu. Nah, ketika kita melihat hidup Musa dibagi dalam 3 fase, hari ini khotbah kita adalah bagaimana kita coba melihat, mendeskripsikan cara Tuhan kerja dalam setiap hidup orang percaya. Dengan melihat contoh tokoh Musa, saudaraku. Ada suatu pola, suatu pattern yang Tuhan terapkan dalam hidup setiap kita orang percaya. Dan pola itu tidak boleh baku, dia mesti fleksibel, tidak boleh selalu harus sama. Tapi ada pola, saudaraku. Mari kita perhatikan Musa lebih dahulu. Nanti kita perhatikan pola hidup yang Tuhan terapkan dalam hidup saya dan juga dalam hidup saudara sekalian. Nah, saudara perhatikan. 40 tahun pertama, Musa itu, kata Musa itu artinya diambil dari air, saudaraku. 40 tahun pertama, Musa menjadi seorang pangeran yang gagah perkasa di kerajaan Mesir. Terkenal, dipuja-puji oleh rakyat, saudaraku. Apapun dia punya. Kekuasaan, ketenaran, badan yang sehat, jago perang, kesusastraan, semua dia miliki, saudaraku. Bagi dia, fase pertama dalam hidup Musa itu segala-galanya, saudaraku, karena dia punya semuanya. Tapi ketika kita coba melihat, suatu hari ketika dia berumur menuju 40 tahun, dia membunuh seorang Mesir untuk membela bangsanya, saudaraku. Dari saat itu dia dikejar oleh raja, akhirnya dia lari ke padang gurun. Bagi kita manusia, saudaraku, peristiwa itu seperti human error, kesalahan Musa. Tapi ketika melihat sesuatu yang lebih jauh perspektifnya, kita melihat kelihatannya seperti sesuatu human error. Tapi justru momen seperti itulah dipakai Tuhan sebagai suatu cara untuk memasuki fase kedua dalam hidup Musa. Jadi ketika dia masuk ke fase kedua, awalnya lah ketika dia dikejar, saudaraku. Dia masuk ke padang gurun, itu memasuki fase kedua. Dan di fase kedua Musa belajar apa, saudaraku? Semua yang dia pelajari 40 tahun pertama itu tidak bisa dipakai. Kambing, domba tidak mengerti ilmu perang. Tidak ada orang yang memuji dia, saudaraku, begitu. Dia hidup di fase kedua dalam fase yang sulit sekali untuk menemukan Tuhan mau di hidup dia apa. Dan ketika setelah dia mencapai usia 80, saudara perhatikan, suatu hari dia melihat semak belukar yang terbakar, saudaraku. Di situ Tuhan berbicara kepada dia, memakai dia untuk membebaskan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir, saudaraku. Itu pun kelihatan sebagai suatu peristiwa yang signifikan, tapi itu merupakan suatu jeda untuk masuk ke fase ketiga. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat ada pattern, ada pola yang Tuhan terapkan dari Musa. Dari berbagai peristiwa-peristiwa yang dialami, satu peristiwa demi satu merupakan suatu rencana Tuhan untuk membawa dia kepada suatu rencana yang besar yang Tuhan mau dalam hidupnya. Coba saudara lihat hidup saudara dan hidup saya. Seandainya kita pintar seperti itu, saudaraku, kita bisa meresponi dengan baik, kita mengerti maksud Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah melihat bagian seperti itu, saudaraku, kita semua akan bingung. Selalu bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa aku hidup di zaman yang ada virus coronanya? Kenapa aku hidup di hari tuaku menjadi susah? Kenapa aku hidup seperti ini? Kita tidak bisa melihat lagi. Di tengah-tengah hiruk pikuknya dunia, tangan Tuhan sedang bekerja. Saudara-saudara sekalian. Nah, hari ini saya sekaligus bersaksi tentang hidup saya. Saudara-saudara sekalian. Bulan Juli 2020, saudaraku, saya divonis ada 5 titik penyempitan di jantung saya. Konsekuensinya harus di-bypass atau dipasang ring 5, saudara sekalian. Saya masih bergumul apakah pasang ring atau bypass, saudara-saudara. Tapi saya mencoba selama dari bulan Juli sampai ke bulan November, saudaraku, ya sekitar 4 bulan,
Saya coba untuk berusaha berobat dengan cara-cara tradisional. Obat dari Chinese, obat-obat herbal, dengan menggunakan terapi-terapi tertentu. Saya berharap sehingga penyumbatan itu bisa lolos, saudaraku, bisa kembali bersih, saudara sekalian. Sambil berdoa, sambil melayani Tuhan, sekalipun jantungku tidak bagus, sekalipun keadaanku memprihatinkan, sekalipun saya bisa kena serangan jantung mendadak pada saat seperti itu, tapi toh saya tetap pergi melayani Tuhan, saudara sekalian. Ketika sampai bulan 11, saya ingin tahu, selama 4 bulan hasil saya yang sudah saya terapi segala macam itu, apakah mendapat hasil? Maka saya pergi ke Penang, saudaraku. Saya pergi ke Penang, ke Dr. T.I. Singh yang ahli jantung itu. Saya minta di kateter 1 kali lagi, karena saya ingin kepastian. Setelah hasil kateter malamnya, T.I. Singh mengatakan, too bad, terlampau parah. Hanya tinggal sedikit kiri kanan. T.I. Singh mengatakan, opsinya hanya operasi atau serangan jantung, saudaraku. Jadi saya bilang, kalau begitu saya dioperasi. Ya, besok saya ketemu dokter surgeonnya operasi ahli bedah aja, sudah confirm oke. T.I. Singh mengatakan mulai hari ini saya tidak boleh makan obat pengecer lagi sampai Jumat depan untuk dioperasi. Jadi berapa hari, sampai 6 hari saya udah nggak makan obat pengecer, saudaraku. Hari ini hari Rabu, Jumat mau dioperasi. Rabu siang keluarganya akan datang, saya akan menjemput keluarga saya di airport di Penang. Nah, paginya di hotel, waktu saya makan, saudaraku. Paginya saya makan, selesai makan, kenapa mata saya jadi gelap, saudara? Saya cepat naik lift, masuk ke kamar tidur. Seperti kenapa mata jadi gelap? Kenapa sini terasa sakit? Kenapa saya punya mulut itu menciut, saudaraku? Di belakang seperti ada minyak yang turun begitu. Saya mulai pergi, saya kena serangan jantung. Jadi saya tiduran sebentar, saat itu tidak ada siapa-siapa. Dan saya tidak menjadi kaget, tidak menjadi panik. Karena saya sering berkata kepada Tuhan, saya tidak boleh, saya tidak berhak untuk memaksa Tuhan. Kalau Tuhan mau saya hidup, saya hidup. Tapi kalau Tuhan suruh saya pulang, saya ikut Tuhan, saya pulang. Saya berkata waktu itu, saudaraku, saya tiduran karena nggak bisa bangun, pusing kepala dan gelap. Tuhan, sekarang saya keadaan begini. Operasi saya sudah mau, tapi kondisi begini, Tuhan mau apa saya ikut. Ya, saya ikut Tuhan saja. Saya tiduran sebentar, saudaraku. Kira-kira 20 menit saya bangun. Udah bangun saya teringat mau jemput keluarga di airport. Saya cepat turun ke bawah, naik taksi ke airport di Penang. Udah jemput keluarga di taksi, saya baru berkata kepada keluarga bahwa kayaknya tadi saya mengalami serangan jantung. Operasinya masih 1 hari, Jumat, ini baru Rabu. Kelihatannya fisik saya itu tidak mendukung untuk bertahan 1 malam lagi. Bisa serangan jantung kedua kelihatannya. Keluarga saya mengatakan, ya doa saja, begitu. Di tengah perjalanan naik taksi menuju hotel, saudaraku, saya bergumul, Tuhan, apakah hidup ini berakhir sampai di sini? Tiba-tiba handphone bunyi, saudaraku. Tiba-tiba handphone bunyi. Saya pertama tidak mengangkat, kedua kali saya lihat hotel, telepon kode dari Penang, saudaraku. Yang telepon itu adalah Suster Sally, susternya, asistennya dokter yang akan operasi jantung saya. Suster itu mengatakan demikian, Pak Antoni, hari ini segera datang untuk diopnam. Karena pasien yang akan operasi hari Kamis, kemarin dia lupa, dia makan obat pengecer. Jadi dia dipindahkan ke hari Jumat, Bapak pindah ke hari Kamis untuk operasi. Hari ini juga datang untuk masuk opnam. Saudara-saudara sekalian, itu sudah beyond my ability. Sudah melampaui, sudah melewati kemampuan saya untuk bekerja. Itu skenario-nya Tuhan, saudaraku. Skenario-nya Tuhan, bukan saya, saudaraku. Tuhan tidak ingin saya mati. Tuhan tahu kalau 1 hari lagi saya tidak selewat, saudaraku. Saya operasi 8 jam, saudaraku. Lemak saya banyak sekali, operasi 8 jam kata dokternya. Nah, setelah selesai operasi, selesai itu, saudaraku, saya pulang. Saya pulang ke Indonesia. Bagi saya, saudaraku, saya melewati fase. 25 tahun waktu saya masih muda, saudaraku, saya hidup dalam dunia anak muda saya. Setelah 25 tahun, umur 26, saya kena depresi, saudaraku. Fase pertama saya lewati seperti itu. 25 tahun fase pertama. Setelah saya kena depresi, umur 29, saya masuk sekolah pendeta. 29 tambah 25 tahun kemudian fase kedua, 54. Sekarang saya 54.
Fase kedua saya lewati dengan serangan jantung, saudaraku, tidak mati. Fase pertama saya mulai depresi, mau bunuh diri, tidak mati. Fase kedua, saudara sekalian, kena serangan jantung, saya tidak mati. Nah, sekarang saya di fase ketiga. Fase ketiga, Tuhan mau apa saya tidak tahu. Fase ketiga saya adalah zaman di mana kita menghadapi virus corona, saudara sekalian, begitu. Fase kedua, saudara sudah lewati. Fase ketiga, Tuhan mau ke saya berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu terserah haknya Tuhan, saudara. Saudara melihat pola Tuhan bekerja. Kalau seandainya saudara nanti malam coba melihat diri saudara, di bagian-bagian momentum yang penting ada tangan Tuhan di situ. Ada maksud dan rencana Tuhan buat kita. Di tengah peristiwa yang baik, peristiwa yang tidak baik yang kita hadapi. Jikalau iman kita peka, kita sanggup melihat itu, matamu akan melihat jelas karya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pergumulan saya belum selesai, saudaraku. Setelah saya pulang dari Penang sampai Jakarta, setelah saya istirahat 3 bulan, saudara sekalian, tanggal 3 Maret, tiba-tiba ada pendarahan di mata saya. Cepat besoknya langsung ke Singapura. Sampai di Singapura ketika diperiksa, karena saya diabetes 25 tahun, saudaraku. Sehingga menyebabkan mata kanan itu retinanya lepas. Dan mata kanan itu sudah tidak bisa berfungsi lagi. Tidak bisa lihat lagi, saudaraku. Tinggal mata kiri. Nah, mata kiri ini, saudaraku, dia pendarahan. Karena dokternya harus di laser atau disuntik. Saya tidak boleh disuntik karena baru selesai operasi jantung 3 bulan. Saya bisa kena serangan jantung kembali. Maka di laser, saudaraku. Setelah laser, berapa hari kemudian laser 2 kali, saudaraku. Berapa hari kemudian mata saya menjadi kabur. Sekarang ini banyak bintik-bintik, saudaraku. Saya lihat HP aja harus pakai kaca pembesar. Untuk sisir rambut, saudaraku, saya tidak bisa lihat helai rambut saya karena kabur, saudaraku. Begitu. Saya nggak tahu ini sampai kapan, tapi saya tahu, ya. Untuk mati aja Tuhan tidak kasih saya mati, saudaraku. Tuhan tidak mau kasih serangan jantung. Dan untuk hidup seperti ini, saya percaya kalau Tuhan bekerja, kata dokter, itu bintik-bintiknya adalah darah yang pendarahan itu. Perlahan tapi pasti akan diserap oleh tubuh, saudara-saudara sekalian. Saya lewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Sampai hari ini, saya still exist, saudaraku. Di tengah hal yang semua saya hadapi, saya tidak tanya Tuhan kenapa Yusuf menentang saya. Tidak, saudaraku. Tapi saya melihat, ajarku menghitung hari-hari sedemikian, sehingga aku beroleh hati yang bijaksana. Kadang-kadang kita tidak, saudaraku. Coba saudara lihat hidup saudara. Waktu saya 3 bulan tidak boleh kemana-mana, tidak boleh khotbah, saudaraku. Saya kirim WhatsApp ke jemaat, kesaksian hidup saya. Waktu aku tidak berdaya, tangan Tuhan menolong. Di saat aku tidak mampu lagi, justru Tuhan bekerja. Ada jemaat yang membalas, Pak, saya sudah sama suami sudah hancur, gak tahu harus buat apa keuangan kami. Tapi dengar ke saya, Bapak, saya semangat balik. You see, justru hidup kita menjadi contoh buat orang lain. Kekuatan rohani yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, penderitaan kita alami, penderitaan itu diubah oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Jikalau kita mampu merespon firman seperti saudaraku, engkau tidak takut akan virus corona. Tapi saudara harus ingat, gitu. Virus corona ada, saudaraku, bukan berarti sengaja harus menghadapi dia. Enggak, kau harus menjaga diri. Ikuti apa yang pemerintah mau, saudaraku. Isolasi diri, saudaraku. Supaya aman, supaya dunia sehat, supaya rakyat pun semua ikut sehat, saudaraku. Jangan menjadi iman yang tidak benar. Udah tahu begitu, sengaja saudara berkumpul. Itu tidak baik, saudaraku. Itu tidak baik. Kita hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, padahal berkaitan banyak sekali kepentingan seluruh rakyat, bahkan seluruh dunia, saudara-saudara sekalian. Saudara coba pelan-pelan simak hidup saudara. Pattern yang Tuhan kasih, bisa aja kalau saudara sudah sampai di usia 50 ke atas, saudara masuk fase ketiga, saudaraku. Ya, mungkin saudara fase pertama itu bisa 30 tahun, I don't know. Kan tidak boleh baku, harus fleksibel. Saya 25. Sekarang melanjuti fase ketiga, saudaraku. Dan saya akan hadapi fase ketiga itu dengan apa yang Tuhan mau. Dan justru saat sekarang kalau saya melihat, saudaraku, 3 bulan pertama saya tidak boleh kemana-mana. Harus di rumah, tidak boleh khotbah. Seandainya kalau 3 bulan pertama saya boleh khotbah kemana-mana, mungkin saya akan sudah kena virus corona, saudaraku. Tapi Tuhan tidak kasih. Karena jantung belum sehat. Kalau dipaksa khotbah, jahitannya bisa robek, saudaraku. Saya harus istirahat. Nah, sekarang masalah mata.
Saya melihat dengan tidak jelas, saudaraku, sekarang. Harus rest dalam kondisi begini, saudaraku. Nah, saudara-saudara, seadanya setiap kita bisa mengerti firman hari ini baik-baik. Yang kamu hadapi hari ini, mungkin bisa aja kehilangan papa, mama, grandpa, grandma karena corona. Bisa juga karena masalah keuangan membuat you hancur. Bisa juga karena perceraian. Bisa juga karena sakit yang bertahun-tahun membuat kamu kecewa sama Tuhan. Hari ini, dengarkan firman Tuhan baik-baik. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tidak ada bagian masalah yang Tuhan tidak tahu dalam hidup kita, yang Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu semua. Hanya kita, mampukah kita meresapi, memahami setiap dimensi hidup kita, yang kadang-kadang di situ dibutuhkan air mata, penderitaan, seperti bosan, kecewa segala hidup ini. Kadang kalau bagian-bagian yang menyukakan, saudaraku, itu nggak usah diajarin. Semua orang Kristen mampu menjalankan dengan baik. Tapi pada bagian-bagian yang paling sulit, justru saat itulah iman bereaksi, berespon dengan bagus, memahami cara kerja Tuhan. Maka kita berubah menjadi bagus, bukan? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang dikasihnya, yaitu bagi setiap mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara kan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat saya berkhotbah seperti ini, I don't care saudara jadi denominasi mana. Yang saya peduli adalah saudara orang Kristen, saudara percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kalau saudara orang seperti itu, dengarkan firman Tuhan dengan baik. You nggak usah takut. Ada Tuhan yang besar. Dan juga jangan gegabah imanmu. Jangan sembrono. Jangan sembrono. Pahami dengan baik realita hidup yang saudara alami. Lihat firman dengan teliti. Lihat reaksi hidup dengan baik. Pintar membaca situasi zaman. Iman berespon dengan baik. Maka dengan iman engkau bisa mengalahkan dunia. Bahkan dengan iman kau bisa meneguhkan iman orang lain. Dengan iman kau melihat Tuhan bekerja pada zaman ini. Jikalau engkau tidak seperti itu, engkau akan panik. Zaman sekarang seperti ini, saudaraku. Banyak orang menciptakan sensasi dan memberikan suatu hal yang mengagetkan, membuat iman orang Kristen jadi panik, tidak karu-karuan. Itu tidak baik, saudaraku. Bukan meneguhkan, bukan membawa suatu pemahaman firman yang baik, tapi membuat orang Kristen kaget luar biasa, menjadi panik luar biasa. Itu tidak baik. Tidak ada kestabilan iman untuk melihat dunia yang sedang terjadi, saudaraku. Dunia ini still ada di tangan Tuhan. Tuhan tetap dalam kuasa Tuhan. Semua yang terjadi tetap di dalam tangan Tuhan yang besar, saudaraku. Coba lihat hidup. Coba perhatikan suamimu, istrimu, anakmu. Saya selalu berkata, saudaraku, ujung hidup kita, kaya, sukses, saudaraku, itu bukan ukuran, saudaraku. Kesusahan bukan karena ujung hidup orang itu kaya luar biasa baru dibilang sukses. Bukan itu. Sukses adalah ketika kita mampu menjalani hidup kita dengan piawai, kita menjadi proses hidup ini. Ujungnya mau kaya, mau apa, itu sudah tidak jadi masalah, saudaraku. Saudara melihat ya, banyak orang ujung-ujungnya kaya, hidupnya susah bukan main. Kecewa luar biasa. Dengan kekayaannya tidak nolong dia, bunuh diri, saudaraku. Jadi bukan letaknya di situ kesuksesan hidup sebenarnya, saudaraku. Kesuksesan hidup adalah ketika seorang mampu piawai, memahami setiap fase hidup yang Tuhan berikan kepada saudara dengan menggunakan berbagai momentum peristiwa sebagai suatu peringatan, warning, turning point untuk saudara lihat tangan Tuhan sedang membentuk, sedang bekerja, sedang memperbaharui, sedang memperteguhkan, sedang mereformasi banyak hal dalam hidup kita, sehingga kita bisa melihat Tuhan itu besar dan ajaib dalam hidup. Coba pelan-pelan menyimak. Saudara-saudara yang sudah ada di 50 tahun ke atas, engkau di fase ketiga, men. Saudara-saudara yang masih umur 25, 30 ke bawah, gitu. Fase pertama kau sedang jalani. Saudara ada di usia 40, you ada di posisi fase kedua, yang kamu arungi sekarang, cita-citamu, kehidupanmu, bisnismu, semua kamu jalani. Hati-hati melihat semua itu dengan baik, saudaraku. Jikalau hari ini kamu dengar firman, Tuhan berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati kita jadi bijaksana. Waktu senang, saudara tidak takabur. Waktu senang, saudara tidak lupa diri.
Waktu susah, saudara tidak meronta-ronta. Waktu susah, saudara tidak menjadi orang yang tidak mau hidup. Senang atau susah, saudara melihat cara Tuhan bekerja. Tuhan memberikan kita air mata. Tuhan memberikan kita ketawa. Tuhan memberikan kita suka duka. Segala sesuatu ada waktunya dari Tuhan. Situ membuat kita itu menjadi kaya dalam pengalaman hidup. Experiencing God. Mengalami Tuhan. Lihat Musa itu, saudaraku. Fase ketiga dia belah laut. Fase ketiga itu dia buat tulah. Dia angkat tangannya, dia tunjuk tongkatnya. Itu laut terbelah, saudaraku. Saudara melihat tokoh beriman seperti itu. Coba perhatikan hidup. Kadang you merasa sudah tidak ada guna ya. Orang seperti saya, Pak, buat apalah. Kamu salah mengerti pimpinan Tuhan. Kamu salah mengerti karya Tuhan dalam hidupmu. Kamu ingin seperti orang lain. Kamu tidak mau menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak terima dengan hidup yang kamu alami. Kamu tidak terima dengan problem yang kamu hadapi. Kamu tidak terima air mata yang harus kamu arungi. Kamu tidak terima. Kamu ingin seperti orang lain. Itu adalah suatu respon iman yang keliru, saudara sekalian. Setiap kita ada rencana Tuhan buat hidup kita. Ada pattern, ada pola yang Tuhan terapkan dalam hidup kita. Untuk setiap kita pahami dengan cara berbeda, saudaraku. Paling tidak dari tokoh Musa, dari hidup saudara, dari hidup saya. Saudara sudah melihat contoh-contoh yang ada. Saudara terapkan sendiri. Coba peka, sensitif dengan apa yang Tuhan kerja, saudaraku. Nah, kalau saudara bisa seperti itu, zaman yang kita hidupi, saudaraku, tidak membuat engkau takut. Tidak membuat engkau takut. Coba simak betul-betul firman hari ini. Ini baru pertama kali saya berkhotbah di ibadah raya, saudaraku. Sejak operasi jantung sampai hari ini. This is the first time, saudaraku. Di tengah zaman seperti ini. Saya tampil karena harus online streaming, saudaraku. Untuk menjadi berkat bagi jemaat yang mendengar. Di mana saja, saudara sekalian. Supaya sungguh boleh menyimak, memahami dengan baik. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu tidak jauh dari engkau. Tangan Tuhan itu mampu menolong engkau. Pada saat engkau tidak berdaya. Pada saat engkau tidak mampu lagi. Justru di saat itulah tangan Tuhan sedang bekerja. Ngertikah engkau? Coba perhatikan hidupmu. Pada saat engkau sudah tidak bisa, tidak tahu lagi harus berapa. Justru saat itu Tuhan bertindak. Pada saat saya tidak berdaya lagi, serangan jantung di hotel di Padang itu. Justru saat itu Tuhan berkarya buat saya. Kematian Tuhan tidak kasih sama saya. Tuhan tetap mau saya hidup. Hidup itu begitu mahal. Kalau hidup yang Tuhan berikan itu begitu mahal, takutkah akan sandang, pangan, papan? Takutkah akan virus corona, saudaraku? Saya rasa tidak. Tapi kita harus hadapi hal demikian. Hidup yang begitu mahal, Tuhan kasih saya. Tuhan tidak mau itu jauh dari saya. Bandingkan dengan yang lain-lain, takutkah aku? Dengan kehidupan yang harus saya alami, saya arungi, anak, suami, istri, kehidupan, sandang, pangan, papan, takutkah aku? Saya rasa kita harus memahami dengan baik, saudaraku. Hidup yang berarti itu sudah Tuhan beri kepada kita. Berapa kali tidak mati, saudaraku? 2 kali saya tidak mati. Dan Tuhan mau saya tetap hidup. Nah, hidup seperti fase terakhir adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidup yang terakhir ini, berapa puluh tahun, I don't know, ada menjadi berkat bagi jemaat. Bagi semua orang percaya. Bagi semua orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Itu menjadi berkat buat mereka semua. That is my life. Hidup saya adalah hidup yang dipersembahkan, saudaraku. Hidup yang diberikan kepada Tuhan seumur hidup. Saudara pelan-pelan menyimak. Saya tidak berusaha untuk mempemerhatimu, tidak. Tapi saya berbicara what the Bible say. Saya ingin menjembatani apa yang Alkitab katakan dengan realita hidup yang kita alami. Supaya kita melihat kebesaran Tuhan, saudaraku. You boleh berpikir, merenungkan, meresapi, saudaraku. Tidak ada desakan buat saudara, tapi suatu kenyataan, suatu keberanian untuk menghadapi hal-hal yang ada sekarang. Suatu mata rohani yang tajam melihat tangan Tuhan bekerja dari sisi air matamu, dari sisi penderitaanmu, dari sisi kebahagiaanmu. Tangan Tuhan main di semua sudut. Mampukah engkau melihat hal demikian? Kalau engkau mampu, kau baru menjadi orang Kristen yang baik. Iman yang meresponi zaman seperti ini. Saudara-saudara sekalian, coba perhatikan. Banyak yang tidak, loh saudaraku. Banyak yang tidak. Saya tidak mau sebut orang, saudaraku. Banyak yang tidak. Menjadi uring-uringan. Tidak terima hidup. Tuhan kok begitu terhadap saya.
Tuhan kenapa begini? Toh saya sudah memberi ini, sudah memberi ini, sudah memberi. Saya sudah mempersembahkan ini, mempersembahkan ini. Ada seorang jemaat, mungkin dia seorang ibu, sudah tua. Dia ngomong kepada saya begini, Pak Pendeta kan pendeta terkenal, di mana-mana melayani Tuhan. Kok bisa sakit jantung? Coba tanya Tuhan kenapa sakit jantung. Saya mau marah, kasihan. Saya tanya dia, apakah pendeta terkenal tidak boleh sakit jantung? Ini cara pemahaman yang keliru, saudaraku. Cara seolah-olah kalau kita sudah melayani Tuhan, tidak boleh terjadi apa-apa. Itu kan tidak benar, saudaraku. Banyak pendeta juga mati karena jantung. Ada pendeta juga mati karena virus corona. Zaman-zaman di Alkitab banyak hamba Tuhan. Musa mati karena apa? Rasul Paulus mati karena apa, saudaraku? Kan tidak boleh kalau sudah melayani Tuhan, semua tidak boleh terjadi apa-apa. Iman apa itu? Saya mau marah, kasihan. Tapi kalau tidak ajari, lebih kasihan aja, saudaraku. Seolah kalau dia sudah melayani Tuhan, itu menjadi harga yang harus dipamer, harga yang harus dibargain dengan Tuhan, sehingga ini menjadi modal. Saya tidak boleh terjadi apa-apa sampai yang benar untuk hal ini. Yesus sendiri aja dipaku di atas kayu salib. Rasul-rasul sendiri mati untuk Tuhan. Mereka mengorbankan segala-galanya, dan mereka tidak pernah berkata, tidak boleh terjadi kepadaku apa-apa. Ini kesalahan iman zaman sekarang. Seolah kalau sudah percaya Tuhan, hidup ini kebal kepada sesuatu. Tidak, saudaraku. Bukan sebagai cara melayani Tuhan. Saudara perhatikan dengan baik. Justru ketika semua peristiwa itu datang kepada kita, iman merespon dengan baik. Kau menjadi orang Kristen yang penuh kuasa, penuh keberanian, yang kau bisa menghidupkan iman orang lain, membawa engkau sungguh-sungguh memahami Tuhan itu besar, saudaraku. Ya, coba perhatikan dan teliti. Kadang kita tidak menyimak hal demikian. Saya berharap hari ini, saudaraku, ketika kau mendengar firman, hati kau boleh disentuh oleh firman. Kau diberikan iman yang baik, pikiran yang kuat, hati yang dekat dengan Tuhan, yang benar-benar kau diajari Tuhan untuk menghitung hari-hari sedemikian, sehingga kau beroleh hati yang bijaksana menghadapi situasi, kondisi apapun yang sedang kau alami di zaman di mana engkau hidup, saudara sekalian. Saya ingin kita tunduk kepala renung sebentar. Mari kita berdoa, saudaraku. Perhatikan hidupmu masing-masing. Tenang di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan bicara sama aku lah Tuhan. Kasih tahu Tuhan. Di tengah semua yang saya hadapi, tolonglah saya Tuhan. Kasih tahu Tuhan. Supaya hari kamu tegak lurus rohanimu melihat dunia yang kau hidupi. Tuhan, inilah setiap kami di tengah semua problem yang kami hadapi. Ampuni kami, kadang-kadang kami tidak mampu meresponi dengan baik. Kami meresponi dengan sangat egois. Kami tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja lagi pada saat kami mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak kami harapkan, bahkan kematian, kesengsaraan, kami tidak bisa lihat lagi Tuhan di sini. Tapi hari Tuhan, ajar kami, sekalipun dunia kami sedang bergolak, sekalipun wabah virus corona di mana-mana, sekalipun keadaan kami tidak menyenangkan, sekalipun sapi lembu terhalau dari kandang, sekalipun pohon zaitun, pohon ara tidak berbuah, tapi kami ingin berbiara dalam Tuhan, mengerti rencana dan panggilan Tuhan dalam hidup kami, mengerti apa yang harus kami kerjakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah zaman yang sulit ini. Tuhan bantu kami, Roh-Mu bekerja. Hari ini pada saat kami berdoa, memberikan ketenangan hati, keteguhan iman, ketenangan diri untuk melihat Tuhan yang besar sedang bekerja di zaman ini. Tuhan dengar doa kami, supaya hati kami tenang. Waktu kami berada di dekat-Mu, kadang Kaulah senang buat kami. Pada saat kami tidak berdaya, justru di situ tangan-Mu bekerja, Tuhan. Apa yang Kau kerja buat kami, membuat kami terpesona, membuat kami melihat Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih untuk hari ini.
Biar firman tiba kepada jemaat, setiap jemaat yang mendengar di online streaming, di tempat manapun. Mereka mendapat berkat, ditemukan, diberikan suatu inspire, diberikan suatu pencerahan untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup. Thank you Jesus. Terima kasih untuk hari Tuhan, untuk kebesaran-Mu, keagungan-Mu, dan kemuliaan dalam hidup kami. Dalam nama